Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di acara BBKT Bincang-Bincang ya Karang Taruna. Kemarin kan kita udah bincang-bincang tuh sama beberapa narasumber yang mantap luar biasa. Oh ya, sebelumnya nih kenalin dulu, nama gua Winnie Paramita nih. Di sini kali ini gua gantiin Bung Ferhat yang kemarin jadi host. Tapi nggak kalah untuk kita ngulik-ngulik narasumber kita yang kali ini. Untuk hari ini kita kedatangan narasumber juga yang luar biasa nih, yaitu tuan rumahnya pastinya dari Karet Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, yaitu Bapak Istanbul Afrikana selaku Lurah Karet Kuningan. Halo Bapak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ganggu nggak nih Pak? Nggak, santai aja kita. Oke. Setelah hari libur gitu kan. Ya. Gak apa ya Pak, kita hari ini kita bincang-bincang santai aja nih Pak. Dan mau sedikit gimana ya, kita sedikit ngulik-ngulik, semakin dalam semakin asik. Ya nggak sih Pak? Paling bisa ya. Kita ngulik-ngulik masalah, pastinya kita semua mau tahu biografi Bapak, ya kan, selaku lurah. Udah gitu kan katanya nih saya dengar-dengar nih, Bapak kan juga mantan anggota Karang Taruna. Betul nggak tuh Pak? Iya, betul. Betul ya Pak. Ya. Jadi saya mau izin juga nih Pak, kita bikin teman-teman yang ada di rumah juga atau yang kita nonton yang hari ini bisa sama-sama gimana ya, berpikir ke depan gimana untuk sama-sama kita maju ke depan. Betul. Oke Pak, jadi pertanyaan saya pertama, Bapak tahu nggak sih itu Pak, apa itu Karang Taruna? Ya kalau nggak tahu nggak mungkin ada di sini gitu kan. Oke, Ya juga insya Allah sih ya. tahu lah terkait masalah Karang Taruna yang kebetulan sudah berusia di sangat-sangat brilian ya. Kalau di usia 61 tahun itu sudah usia yang paling brilian dan punya wawasan yang sudah cukup matang. Istilah kata Papa sudah siap tanding lah, sudah punya banyak pengalaman. Oke. Makanya yang namanya Karang Taruna, karena saya juga seperti yang tadi Anda sampaikan ke saya, ya saya juga pernah berada di ruang lingkup yang namanya Karang Taruna. Oh, bagaimana? wait, berarti Bapak sempat jadi anggota atau gimana? Ya, saya cukup sebagai anggota saja, tapi sebagai anggota punya banyak pengalaman terkait masalah Karang. Apa tuh Pak? Kan soalnya kan kalau di Karang Taruna kan ada tingkatannya, ada subunit, ada unit, ada sampai tingkat kelurahan, Bapak waktu itu gimana? Dan sampai bisa Bapak jadi lurah. Ya kan, siapa tahu saya bisa nyontoh ya nggak? Siapa tahu saya bisa menggantikan Bapak. Amin misalnya. Saya di unit di RW pada saat itu, tapi bukan tetap di Jakarta. Waktu itu saya di Utara. Khususnya di Kelurahan Center Barat, Jakarta Utara. Itu termasuk Kecamatan Cilincing ya. Nah, saya di situ sebagai anggota di unit RW. Unit RW. Okay. Nah, itu pun juga ya saya sudah merasa bangga banget ikut gabung di situ. Kalau sudah pada saat kumpul Karang Taruna di pos RW, waduh senang banget dah. Waduh, kita sudah merasa bagian dari organisasi yang besar gitu, RW, meskipun level RW. Tapi karena saya betul-betul menikmati dan menyukai yang namanya Karang Taruna, sehingga ya saya punya dapat banyak pengalaman. Meskipun saya tidak masuk di dalam pengurus inti, ya kalaupun juga bagian dari seksi, ya mungkin anggota seksi lah ya, seperti itu. Tapi saya melihat bahwa pembelajaran bahwa kita bagaimana belajar mengenai orang, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang, teman lain, itu yang penting buat saya. Apalagi Karang Taruna itu kan ya orang-orang muda semua yang iya betul. Nah terus itu berarti tingkat RW ya Pak? Abis itu naik dong pasti. Ya naiknya pun juga di tingkat kelurahan. Saya juga tidak terlalu aktif di tingkat kelurahan karena saya langsung ikut teman-teman yang di tingkat kecamatan. Di kecamatan. Jabatannya juga sebagai anggota? Masih juga sebagai anggota. Oh, Bapak nggak tertarik untuk menjabat sebagai ketua gitu atau saya gimana? Saya pikir menjadi ketua itu terlalu berat buat saya. Karena ya pada saat itu dan sampai hari ini yang namanya ketua itu kan adalah persaingan. Tapi saya tidak butuh persaingan, tapi saya butuh adalah pengalaman bagaimana sih sebenarnya memimpin satu organisasi. Oh, saya cuma bisa melihat dari yang memimpin, oh seperti ini karakternya, seperti ini. Sehingga saya banyak belajar dari situ. Jadi tidak perlu jadi ketua, tapi bisa menjadi ketua setelah itu gitu. Mantap.
langsung jadi lurah guys. Oke lanjut, berarti abis dari RW terus kecamatan ya. Berarti kelurahan dilewatin Pak atau gimana? Ya, karena saya, ya itu saya bilang tadi, saya tidak melihat posisi jabatannya, tapi saya melihat adalah posisi pertemanannya. Kalaupun juga saya ikut di kelurahan, ya saya pikir sampai di Semperbat cukup lumayan jauh dari tempat saya. Tapi kalau ke Cilincing lebih dekat gitu kan. Oh, oke. Makanya betul. saya ikut gabung seperti itu sehingga saya bisa pelajari seperti ini. Nah, akhirnya saya di teman-teman di level kecamatan ngajak ikut aja yuk di sini. Udah ya kebetulan bantu, kebetulan pada saat itu ya saya juga bisalah yang mengetik pada saat itu kan sistemnya bukan seperti sekarang. Dulu itu masuk sistemnya adalah WS, masuk CD masuk di dalam baru diganti baru dimasukin lagi. Seperti itu. Gitu. Terus itu habis dari kecamatan langsung atau udah situ aja? Udah di situ di kecamatan. Nah, setelah saya di kecamatan saya mencoba expand keluar dari Karang Taruna, tapi mencoba mencari kerjaan dan usaha di luaran. Nah, kebetulan tahun 99 itu ada penerimaan pegawai negeri. Ya, nasibnya baik, tidak perlu banyak mengeluarkan biaya, cukup mengeluarkan biaya 50.000 untuk pendaftaran dan bisa terangkat jadi CPNS di Pemda DKI Jakarta. Mantap. Bangga dong ya, berarti bisa dibilang nggak harus jadi ketua untuk bisa menggapai cita-cita kita. Yang pastinya yang nih buat teman-teman di rumah ya nggak sih, yang mau jadi kayak PNS, pegawai negeri, pegawai sipil, bisa ya sebenarnya Pak dari namanya Karang Taruna ya. Bisa. Luar biasa. Terus Pak, kita agak ini melenceng sedikit. Kan kalau anak-anak zaman sekarang nih kayak gue mau ikut-ikutan aja nih organisasi ya nggak sih, tanpa dia kayak bukan kemauan dia sendiri. Tapi Bapak dulu ikut Karang Taruna tuh karena incar cewek nggak sih Pak? Biasanya memang seperti itu. Biasanya ya. Kebetulan saya waktu itu tidak kepikiran ke situ. Saya cuma kepikiran bagaimana saya punya pengalaman di organisasi, bagaimana saya bisa beradaptasi dengan teman-teman, karena saya masuk di Karang Taruna ini saya sudah punya posisi, istilah kata saya sudah pernah kuliah dan saya sudah berstatus sarjana ya. Tapi saya mau membaur gitu loh. Saya tidak membawa sarjana saya, karena kalau kita terlalu mengatakan sarjana, waduh sudah ngapain ikut-ikut beginian gitu kan. Tapi saya melihat bahwa kita bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita ada hubungan dengan orang lain, hubungan sosial dengan orang lain, sehingga kita bisa saling mempelajari tentang diri kita. Nah, organisasi Karang Taruna ini paling enak gitu menurut bisa saya. Dibilang kayak Karang Taruna bagaikan kendaraan kita ya Pak ya? Iya, betul. Kendaraan yang bisa, ya sebenarnya gimana kita mau mengarahkannya kemana ya Pak? Betul, berarti bisa dibilang nih buat teman-teman di rumah, nggak harus kita harus kuliah, anak kuliah kan atau apa, tapi pengangguran pun ya. Kalau misalkan teman-teman semua kayak belum ada kesempatan untuk kayak bekerja atau apa, ayo kan di Karang Taruna itu di setiap wilayah itu punya ininya masing-masing, Karang Tarunanya masing-masing. Langsung aja datang, langsung cari tuh Karang Taruna. Kita sama-sama bergabung, kita sama-sama bersatu menjadi pemuda yang lebih maju ya Pak ya. Benar Pak? Betul. Mantap. Aduh, saya lagi bener nih Pak. terus gimana lagi Pak? Abis Bapak jadi lurah nih, Bapak sekarang udah menjabat jadi lurah nih Pak. Dan sekarang Bapak bisa dibilang menjabat di Kelurahan Karet Kuningan. Bisa dibilang rumahnya BBKT juga Pak. Terus apakah Bapak masih mengincar sesuatu, misalkan kayak gue mau jadi ini nih gitu, atau kalau menurut Bapak, ini kan namanya kan saya menanya juga ya Pak ya, sebagai Bapak mungkin biografi Bapak, dan atau Bapak mau kayak gimana lagi ke depannya atau gimana? Sama-sama kita sharing sama teman-teman. Sebenarnya kalau keinginan namanya manusia ya, itu tidak akan pernah ada puasnya. Betul. Dan tidak pernah akan berakhir pada saat titik itu, kecuali ya dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu. Jadi pasti orang selalu pengen yang lebih tinggi. Kalau saya juga punya cita-cita, ya namanya kalau kita istilahkan dulu handphone itu tidak orang kenal. Tahun 90-an tuh nggak kenal handphone. Tapi punya cita-cita, punya perencanaan untuk bisa lebih tinggi. Nah, kalau saya juga pengen posisi yang sebaik-baiknya, posisi yang setinggi-tingginya gitu kan.
Artinya posisi itu bukan karena keegoan kita, bukan karena nafsu kita mau duduki misalnya jadi seorang camat, misalnya jadi seorang wali kota, atau mungkin bisa sampai di DKI ini kita menjadi seorang gubernur. Itu cita-cita gitu. Tapi cita-cita yang harus kita juga lihat, kemampuan saya layak nggak ya kalau saya jadi seorang gubernur, sementara saya cuma seperti ini, gitu kan. Tapi namanya cita-cita boleh dong. Boleh. Tapi kalau ternyata cita-citanya kita maunya sampai di titik A misalnya, tapi kita ternyata bisa nyampe di C, ya sudah, dinikmati seperti itu. Intinya kita harus tetap bersyukur. Ya, itu penting. Itu yang penting. Terus terakhir nih Pak, sebelum kita menutup semuanya, tadi kan kita nih saya sedikit review dikit. Berarti Bapak itu udah tahu Karang Taruna dari zaman-zaman dahulu, bisa bilang gitu kan. Betul. Dari Bapak menjabat sebagai di tingkat unit RW, terus kecamatan, sampai akhirnya Bapak bisa menggali diri, bisa menjadi CPNS, menjadi PNS beneran, dan Bapak bisa berdiri sampai sekarang. Luar biasa. Dan terakhir nih Pak, siapa tahu Bapak punya motivasi buat teman-teman kita, anak-anak muda di luar sana, atau gimana Pak menurut Bapak motivasinya untuk gitu. Apa sih? Maksudnya biar mereka semangat gitu. Gregetan saya nih lama-lama. Baik, buat teman-teman adik-adik Karang Taruna, khususnya Karang Taruna nih ya, khususnya Karang Taruna dan pemuda mungkin dan pemudi, jangan patah semangat, jangan melihat latar belakang kita karena kita orang tidak mampu, atau latar belakang kita orang lebih, atau dan semacamnya. Jangan pernah lihat seperti itu, tapi lihat semangat kita, bahwa kita anak muda adalah harus mendobrak, harus punya gebrakan. Jangan sebagai anak muda yang cuman bisa tinggal tidur di rumah gitu, enggak bermanfaat. Tapi kita keluar mencari yang bermanfaat, jangan yang negatif ya, yang bermanfaat yang kita cari, supaya kita bisa membangun bangsa ini. Karena bangsa ini kalau tidak ada pemudanya nggak bakalan bisa. Kalau yang kita harapkan adalah senior-senior kita, orang-orang tua kita, mereka cuma sebenarnya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kita tongkat estafet itu. Cuma persoalan sekarang kita mau atau enggak. Nah makanya teman-teman yang muda nih, yang ada di rumah, khususnya Karang Taruna, Kelurahan Karet Kuningan, lebih khusus unit yang ada di wilayah Karet Kuningan, yuk semangat. Teman-teman Anda Karang Taruna Kelurahan ini sudah membuka peluang besar buat Anda. Jangan pantang mundur, maju. Ayo kita sama-sama bangkitkan kembali Karang Taruna Karet Kuningan, bisa semakin punya nyali di tingkat, ya minimal di tingkat kota Jakarta Selatan. Harapan saya sampai tingkat nasional kita raih kembali. Ya, dengan dukungan teman-teman semua Karang Taruna yang ada di Kelurahan Karet Kuningan. Nggak cuma di Kelurahan Karet Kuningan aja kali ya Pak ya, tapi untuk overall, untuk semuanya nih yang di rumah, mau di mana yang lagi nonton nih sambil gegoleran, ya nggak ada gegoleran, maksudnya lagi tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil gitu. Pokoknya kita harus bisa sebagai pemuda maju terus. Nih Pak, sebelum terakhir nih, sesi terakhir, sedikit kita game sedikit Pak. Kan acara kita namanya BBKT nih Pak. Bincang-bincang Karang Taruna. Bapak punya nggak kata yang bisa membangkitkan dari huruf B, B, K, T? Misalkan contoh saya, B berusaha, B-nya lagi bekerja, terus yang ketiganya keahlian, T-nya tuntutlah setinggi mungkin. Misalkan kayak gitu. Misalkan kalau dari Bapak ada nggak kira? Kita langsung speechless aja nih nggak Pak? Kita nggak ada janjian ya. Kita nggak ada janjian nih teman-teman. Bisa nggak nih kita tantang sedikit? Hostnya ini benar-benar bisa menjebak lu ini. Nggak apa-apa. Maksudnya sambil kan saya siapa tahu kan Bapak punya keahlian lainnya nggak? Siapa tahu langsung siapa tahu Bapak langsung bisa mendadak pantun dari kata-kata BBKT atau gimana? Coba ya Pak. B, B, K, T. B. Berusaha. Oke. B-nya lagi. Bangkit. K. Kaum muda. T-nya? Apa T-nya ya? Tangguh lah. Tangguh. Oke, berarti kesimpulannya BBKT-nya dari Pak Lurah yaitu berusaha, bangkit, kaum muda, dan harus tetap selalu tangguh, teman-teman.
Bisa kan Pak? Bisa lah Pak. Berarti bisa dibilang dipaksa pun harus bisa. Ya udah, oke. Ya udah, buat teman-teman di rumah nih, kalau menurut kalian semua masih ada yang kurang nih, maksudnya gue ngulik-ngulik ya namanya Pak Istanbul, atau mungkin di rumah sana kayak ada yang kenal, mantan lurah gue nih atau apa, atau masih penasaran, ada yang misalkan kalian kepo sama Pak Istanbul atau gimana, boleh nih komen di bawah. Dan jangan lupa teman-teman selalu nontonin terus channel kita, dan pastinya kita punya kejutan-kejutan menarik pastinya buat penonton setia kita, yang pastinya mau di rumah atau dimanapun, itu semua kita punya itu semua buat kalian. Dan jangan lupa ya teman-teman, subscribe dan komen, dan pastinya diklik tuh apa namanya tuh yang di pojok, di lonceng-loncengnya itu. Jadi setiap ada momen-momen kita yang terbaru atau bincang-bincang kita yang terbaru, kalian semua pastinya nggak akan ketinggalan. See you and again, dan kembali lagi tetap di acara BBKT, bincang-bincangnya karena bye.